Jadi saya itu secara genetik dari lahir itu punya namanya disleksia Ustadz. Jadi disleksia itu gangguan dalam hal menulis, membaca, berbicara, jadi suka kebalik-balik. Jadi kalau saya baca huruf biasa aja, huruf Latin, kadang D itu sama B ketuker. Kadang 6 sama 9 itu bingung gitu. Apalagi kalau baca Al-Quran. Kadang tuh saya rasanya ayat itu goyang-goyang Ustaz. Jadi memang itu gangguan secara genetik. Jadi bisa diterapi tapi gak bisa hilang total. Nah, bicara bahasa Indonesia aja suka ketukar-tukar. Apalagi bahasa yang memang gak asing untuk saya. Salah satunya adalah bahasa Arab. Di normal aja saya merasa kesulitan soal itu, apalagi di saat momen pada saya saat lagi depresi. Waktu itu pernah sekitar 2 tahun lalu lagi benar-benar depresi, lagi benar-benar tidur aja nggak bisa, gangguan panik terus, gangguan disleksia ini makin parah. Jadi ketika lagi ngalamin masa-masa itu, orang-orang kan selalu bilang baca zikir ini, baca doa ini, baca ayat ini, itu benar-benar nggak bisa saya hafalkan sama sekali karena memang susah untuk membaca dan menghafalnya itu. Jadi akhirnya karena memang ada keterbatasan itu dan saya coba terima Ustaz keterbatasan yang saya punya dengan disleksia itu, akhirnya saya coba untuk ganti dengan coba saya pahami setiap makna dari zikir, doa ataupun ayat. Jadi saya jarang khataman Al-Quran karena memang baru baca sebentar aja kadang udah stres banget Ustaz, gak kuat bacanya. Harus didampingin sama murotal, kalau enggak memang gak bisa bacanya. Akhirnya saya ganti jadinya baca tafsir Al-Quran Ustaz. Jadi tafsir Al-Misbah gitu. Saya coba baca setiap maknanya dengan baik supaya tahu artinya. Jadi coba mengamalkannya bukan dengan bacaan tapi dengan dilakukan secara langsung makna dari setiap ayat Al-Quran. Gitu pun juga dengan zikir. Saya cari makna istighfar itu apa, makna Allahu Akbar apa. Setiap zikir saya cari maknanya dan saya amalkan secara langsung. Kalau mau komunikasi sama Allah juga karena kesulitan untuk baca doa akhirnya dengan cara ya udah ngobrol langsung sama Allah seolah-olah emang Allah sedekat itu gitu sama saya. Nah, jadi kayak pakai bahasa Indonesia gitu ya. Bahasa Indonesia seringnya Ustadz. Nah, cara-cara kayak gini tuh sebenarnya boleh atau enggak sih Ustadz? Dan ini tuh bisa diterima dengan hal yang sama dengan ketika kita mengucapkan kalimatan thayyiban sesuai dengan bahasa Arab ataupun memang ayat-ayat Al-Quran secara utuh, atau ternyata jadi berbeda hasilnya Ustadz. Karena memang buat saya sendiri bukan saya nggak mau berusaha tapi memang ada keterbatasan dan itu susah banget. Sedangkan orang-orang selalu bilang harus baca ini berapa ratus kali ini saya atau berapa puluh kali, bahkan 1 kali aja kadang 1 ayat aja udah susah buat saya gitu, apalagi untuk berulang-ulang dan setiap hari tuh kadang bikin saya stres, apalagi kalau lagi memang kecapean atau lagi mau mendepresi tuh otak saya makin sarafnya makin tegang gitu. Jadi itu nggak bisa Ustadz. Gimana sih Ustadz caranya? Apakah itu cara yang benar dengan memahami maknanya aja cukup atau ternyata harus dengan lafaz yang utuh? Surat yang paling banyak ngajarin fikih itu surat Al-Baqarah. Makanya Umar bin Khattab yang cerdas banget ngafal Al-Baqarah itu 13 tahun. Ngafal Al-Baqarah itu 13 tahun. Kok lama banget? Kita aja bagi anak-anak pondok tuh Al-Baqarah kan cuma 2,5 bulan. Paling lama 3 bulan lah ngafal karena kan cuma 2,5 juz ya. Tapi kenapa Umar bisa 13 tahun ngafal Al-Baqarah? Karena Umar itu nggak mau pindah ke ayat berikutnya sebelum mengamalkan ayat yang udah dihafal. Jadi bagi mereka itu hafalan bukan cuma di memorinya, tapi dalam amalan. Jadi 1 ayat diamalkan baru hafal ayat berikutnya diamalkan. Jadi baru selesai mengamalkan Al-Baqarah bagi Umar 10 atau 13 tahun. Anaknya Umar yang lebih cerdas lagi yaitu Abdullah ibnu Umar 8 tahun ngafal Al-Baqarah. Jadi orang zaman dulu tuh ngafal Quran nggak segampang kita. Lama karena mereka ngafal amalan baru lanjut ayat berikutnya. Nah, surat Al-Baqarah surat paling berat bagi para sahabat karena isinya hukum-hukum fikih. Nah, ayat terakhirnya setelah Allah bahas fikih halal haram segala macam, justru ayat terakhirnya apa coba? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah nggak membebankan sesuatu kepada seseorang kecuali sebatas kemampuannya. Jadi itu ayat bukan tentang musibah. Di Indonesia aja salah pakai. Kita kalau dapat musibah, kan Allah nggak akan ngasih kita ujian melebihi kemampuan kita. Bukan di situ temanya. Ayat itu temanya tentang taklif. Taklif itu beban hukum, bukan beban ujian. Nah, kalau beban hukum ayatnya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebankan satu hukum atau suatu syariat
kecuali sesuai dengan batas kemampuan orang tersebut. Makanya nanti salah satu contohnya di tengah-tengah surat Al-Baqarah itu ayat puasa misalnya. Allah suruh kita berpuasa. Tapi kan ada uzur kan? Kalau nggak mampu berpuasa di bulan Ramadan, maka kalian boleh berbuka, tapi nanti diqadha di bulan yang lain. Kalau tidak mampu diqadha, maka kalian bayar fidyah. Itu namanya keringanan-keringanan. Dan di ayat puasa juga Allah bilang gini, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah pengen memudahkan kalian, Allah nggak pengen menyusahkan kalian. Itu ayat puasa tuh. Maka Mbak Nabila, dari sini kita jadi bisa menyimpulkan bahwa segala sesuatu itu ada prosesnya. Dan kita harus paham betul dan berdamai juga dengan taklifnya kita, kemampuan kita. Mungkin dalam situasi itu Mbak Nabila taklifnya adalah membaca terjemah. Taklifnya adalah curhat dengan bahasa sendiri. Nanti ketika udah melewati fase itu, udah lebih mudah, maka taklifnya adalah coba hafal pelan-pelan yang mampu dihafal. Subhanallah dulu, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Atau dibalik subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu kalau udah agak normal, udah agak mampu. Tapi dalam situasi yang lagi berat, ya udah yang mampu kita aja. Kecuali kalau sholat mampu kan? Sebenarnya kalau bacaan-bacaan yang masih pendek tuh masih bisa Ustaz. Kalau udah panjang pasti kebalik-balik. Iya, ada doa-doa yang panjang gitu ya. Oke, jadi kayak sesuai dengan kemampuan kita aja. Dan itulah konsep mudahnya Islam. Jadi nggak salah juga, nggak akan mengurangi keafdolannya juga, karena emang taklifnya cuma segitu. Bahkan mungkin akan bermakna sama dengan mereka yang udah lebih fasih. Karena kan hasilnya yang penting bukan tentang bagaimana dia mengucapkan, tapi berapa kuat rasanya di hati dari ucapan itu. Bagi Mbak Nabila yang paling mudah adalah dengan mengatakan ya Allah engkau baik banget. Bagi yang lain mengatakan Allah anta al-wadud, misalnya ar-Rahman, ar-Rahim pakai asmaul husna. Ya beda-beda. Jadi nggak apa-apa bagi mereka dengan uzur-uzur tertentu.